Ya wajar sih awalnya, tapi lama-kelamaan kok dia mulai kurang ajar ya. Dia jadi hanya fokus melayani makan suami saya, sedangkan anak sulung saya belum makan dan mandi. Saya nggak basa-basi lagi, saya langsung bilang, oke, udah tua kok masih genit aja ya. Hai Bunda, Assalamualaikum, senang sekali saya Meisya Siregar. Kita ketemu di cerita Bunda Week. Dan kali ini, kesempatan ini aku senang banget karena aku akan membacakan cerita-cerita nih dari beberapa bunda yang sudah dikirim kepada kita. Dan cerita pertama yang akan aku bawakan ini ada dari Bunda Iya yang lokasinya di Bogor. Judulnya itu adalah Ya ampun, pengasuh anak usia 65 tahun genitin suamiku. Saat baru pindah kota, saya dan suami agak kelimpungan cari pengasuh anak. Padahal saat itu kondisinya saya baru saja melahirkan anak kedua dan sudah harus mulai selang-seling masuk kantor. Saya minta kontak ke penyalur lewat tetangga kami dan juga kami pernah ganti pengasuh. Akhirnya saya kenalan sama Ibu M yang dibawa oleh si penyalur. Oke. Ibu M ini mengaku janda anak 3 dan sudah punya 2 cucu. Usianya sudah 65 tahun. Waktu hari pertama kerja tidak ada yang mencurigakan. Semuanya biasa-biasa saja. Dengan meledek dia bilang di depan saya, "Alah, gak usah, dikucek juga bisa lah." Itu baru satu contoh loh Bun. Belum lagi soal kerapian barang-barang yang dia taruh sembarangan dan joroknya minta ampun. Paling menyebalkan adalah soal suami. Dia awalnya nanya-nanya ke saya, "Bapak, mau kopi enggak? Bapak mau sarapan?" Ya wajar sih awalnya, tapi lama-kelamaan kok dia mulai kurang ajar ya. Dia jadi hanya fokus melayani makan suami saya, sedangkan anak sulung saya belum makan dan mandi. Yang pertama, dia tanya saat saya keluar kamar. Dia bilang, "Bapak mau makan apa? Hello." Soal menu pilihan makan pun dia patokannya itu adalah suami saya. "Masak ini aja Bu, si Bapak udah pasti suka deh." Aduh Bun, aku gak kuat nih bacanya, udah makin gergetan. Saya kan bayar dia untuk menjadi pengasuh anak. Terus kenapa jadi repot jadi pengasuh suami saya juga? Lama-lama saya nggak tanggapin pertanyaan dia soal suami saya. Saya hanya fokus ke pertanyaan soal anak-anak saja. Kalau dia mulai bertanya soal suami, saya diemin aja. Saya nggak bilang soal ini sama suami. Tapi kayaknya dia itu mulai risih. Puncak kemarahan saya terjadi pada hari Kamis di minggu ketiga dia bekerja. Waktu itu anak sulung saya belum sarapan. Dia malah berani tanya ke saya, suami saya lagi makan apa. Saya pelototin muka dia dan bilang, "Yang punya suami saya kenapa situ yang repot?" Dia langsung diam. Saya bilang urus makan si abang dulu dan abis itu seharian saya diamkan dia. Dan besokannya dia minta berhenti dengan alasan mau dagang. Saya nggak basa-basi lagi, saya langsung bilang, "Oke, udah tua kok masih genit aja ya." Kalau baca yang tadi, dari keseluruhan cerita yang aku bacain sepertinya memang menyebalkan ya. Tidak mudah
untuk bisa mempunyai pekerja yang punya sopan santun, yang punya etika, dan juga yang tahu tanggung jawab dan juga job description-nya apa. Mudah-mudahan Bunda Iya, aku doain cepat mendapatkan jodohnya, pengasuh yang tepat untuk mengurus anak-anak di rumah, dan enggak lagi mendapatkan pengasuh-pengasuh yang enggak dan punya niat yang tidak baik kepada suami kita terutama ya. Baik, kalau gitu sekian ceritanya. Selalu dengarkan cerita aku yang lainnya ya Bun. Sampai ketemu lagi.